Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza. Saya kuliah di Udinus dengan NIM A12 2019 06306, program studi Sistem Informasi S1. Saya di sini akan menjelaskan tentang interpersonal skill for a bright future. Kemudian, apa itu interpersonal skill? Sebelum masuk lebih dalam tentang interpersonal skill, maka kita kenali dulu definisi dari interpersonal skill. Interpersonal skill atau keterampilan interpersonal adalah kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan bekerja dalam satu tim. Pakar lain mengatakan bahwa interpersonal skill adalah kecakapan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Kecakapan atau keterampilan untuk berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Ahli lainnya mengatakan bahwa interpersonal skill atau keterampilan interpersonal adalah suatu keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi serta keinginan orang lain. Bagaimana seseorang mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain. Kemudian manfaat interpersonal skill adalah sebagai berikut. Dengan memiliki interpersonal skill yang baik, seseorang akan mendapatkan banyak sekali manfaat atau keuntungan. Salah satunya adalah mampu menciptakan serta menjaga keharmonisan hubungan dalam pergaulan. Misalnya, hubungan menjadi mudah mendapat teman baru karena banyak yang merasa nyaman ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang tersebut. Apalagi jika mampu berbagi, baik itu pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Selain itu, interpersonal skill juga bisa dijadikan sebagai media untuk mendapatkan kesuksesan. Seseorang yang memiliki keterampilan interpersonal yang baik pasti bisa memperoleh posisi atau jabatan yang lebih tinggi dibanding yang tidak memilikinya. Ketika menjalankan bisnis sendiri, relasi makin mudah diperoleh. Kemudian, manfaat berikutnya adalah untuk membentuk citra diri. Kemampuan dan kepandaian serta kemahiran saat berkomunikasi akan membuat seseorang selalu dianggap oleh orang lain sebagai sosok yang baik. Contoh sederhananya antara lain bicara dengan sopan, bersikap ramah, dan seterusnya. Lebih dari itu, keterampilan interpersonal juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan masalah dalam sebuah hubungan. Melalui kemampuan berkomunikasi yang baik, masalah yang seringkali terjadi di lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, dan komunikasi sosial lainnya bisa terselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru. Kemudian berikut adalah gambaran dari interpersonal skill. Gambar pertama ini merupakan interaksi komunikasi sosial antara makhluk sosial yang saling mengerti dan dapat dipercaya. Kemudian gambar kedua adalah salah satu orang yang dapat menarik feedback dari masing orang di sekitar sehingga mereka dapat percaya atau dapat mengenalnya lebih dalam. Kemudian jika saya berkeinginan menjadi
seorang pengusaha, maka ada beberapa keterampilan yang harus saya miliki. Berikut interpersonal skill yang harus saya miliki. Beberapa interpersonal skill yang harus saya miliki antara lain yaitu keterampilan listening atau mendengarkan, keterampilan providing feedback, memberikan umpan balik. Yang berikutnya keterampilan persuading atau membujuk. Yang pertama, keterampilan listening atau mendengarkan. Keterampilan listening adalah salah satu komponen dari proses komunikasi, adalah bagian menerima pesan. Salah satunya ialah mendengarkan. Mendengarkan bukan secara harfiah menggunakan alat pendengaran atau telinga, tetapi memiliki arti yang lebih luas dengan penggunaan alat penerimaan pesan lainnya. Berikut ini ada 4 alasan utama mengapa orang perlu mendengarkan. Yang pertama, untuk memahami dan memperoleh informasi. Orang yang menguasai informasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses, baik secara pribadi maupun konteks profesional, sebab di era sekarang, menguasai informasi berarti menguasai sumber daya. Kemudian memahami perintah, memahami pesan, memahami kebutuhan orang lain, menggali lebih banyak informasi dibutuhkan sebagai modal agar dapat berkomunikasi serta menjadi kemampuan untuk dapat berhasil dalam setiap pekerjaan. Yang kedua, analisis terhadap kualitas informasi. Kemampuan seseorang untuk dapat menganalisis informasi dibutuhkan agar dapat bertindak tepat, mendengarkan, dan mendapat informasi lebih luas akan meningkatkan kualitas pesan yang diterima, kelengkapan data, dan kemampuan mengolah informasi sehingga simpulan atau analisis terhadap suatu kondisi atau keadaan dapat diambil. Yang ketiga, membangun dan memelihara hubungan. Alasan untuk mendengarkan adalah untuk melakukan komunikasi interpersonal. Banyak survei telah membuktikan bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk mendengar dengan efektif memiliki hubungan yang lebih baik dengan sesamanya. Sebaliknya, mereka yang kurang mampu untuk mendengarkan akan memperburuk hubungan atau setidaknya tidak dapat membangun hubungan yang lebih baik. Yang keempat, menolong orang lain. Kemampuan mendengar wajib dimiliki agar dapat memahami orang lain dan pada akhirnya dapat menolong orang lain. Pada saat seseorang mau mendengarkan dan memberikan perhatiannya yang tulus serta serius kepada permasalahan yang kita sampaikan, hampir sebagian besar masalah kita telah dapat ditolong, atau minimal dapat memberikan pola atau perspektif yang baru tentang kita dapat menghadapi masalah yang kita hadapi. Kemudian contoh berikutnya keterampilan providing feedback atau memberikan umpan balik. Umpan balik adalah setiap bentuk komunikasi yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengetahui dampak perilakunya terhadap Anda atau orang lain. Berikut adalah gambaran feedback. Kemudian contoh yang ketiga, keterampilan persuading atau membujuk. Persuading atau membujuk adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan tujuan agar pihak lain mau mengikuti dengan sukarela kehendak seseorang. Berikut adalah contoh persuade. Kemudian berikut adalah tips untuk meningkatkan interpersonal skill. Yang pertama, tersenyum, 2 saling apresiasi, 3 simpatik, 4 empati, 5 jadilah penyemangat, jangan jadi pengeluh, 6 jadilah penengah dalam masalah yang ada sekitarmu. Jadi, setiap
masalah yang kita dapat akan membuat kita mendapat kemampuan yang lebih daripada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih terbata-bata dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.